Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras. Akan terus meningkat, terus menjadi makin percepat. Kita harapkan akan ada percepatan belanja dari Badan Gizi Nasional untuk makan bergizi gratis ini. Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang. Itu rinciannya ada kami sampaikan di bawah. Dan 3,26 juta orang ini dilayani oleh 1.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang udah di atas 1.100. SPPG-nya akan terus meningkat, jumlah yang dilayani juga akan terus meningkat, sehingga alokasi anggaran yang saat ini sudah tersedia yaitu 71 triliun, kita siagakan untuk meningkat ke 171 triliun karena pada kuartal 4 2025 akan melayani 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 SPPG. Ini kita siagakan dan tentu akan kita alokasikan anggarannya. Yang terakhir, teman-teman media, untuk belanja KL, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini juga ada penugasan kepada Bulog untuk melakukan pengadaan beras, pembelian beras dan gabah kering panen dalam rangka panen. Kita tahu selama Februari, Maret, April adalah bulan-bulannya panen. Karena itu, Bapak Presiden mengeluarkan Inpres 6 tahun 2025 untuk penugasan kepada Bulog tersebut. Untuk mendukung ini, maka Kementerian Keuangan menetapkan Bulog sebagai statusnya adalah operator investasi pemerintah dan diberikan alokasi sebesar 16,6 triliun rupiah untuk pengadaan beras dan gabah kering panen ini, 16,6 triliun. Dengan 16,6 triliun ini, maka kita berharap Bulog bisa membeli, dan dengan Bulog membeli, maka dia nggak perlu pinjam ke bank. 16,6 triliun bisa digunakan, beban bunga pinjamannya bisa menurun, dan resiko penjaminan pemerintah juga menurun. Realisasi sampai dengan saat ini per 22 April, berarti ini minggu lalu, adalah telah dilakukan penggunaan dana OIP sebesar 7,47 triliun. Kita sudah alokasikan 16,6, telah digunakan 7,47 triliun untuk membeli gabah 640.000 ton dan membeli beras 275.000 ton. Ini yang di bawah itu dengan jumlah angkanya. Dengan demikian total stok beras Bulog ini sekarang cukup dan kita maka itu seperti dikatakan oleh Bu Menteri yang tadi, selama puasa dan lebaran tidak terjadi kelangkaan dan juga harga beras bisa kita jaga dengan baik. Bapak sekalian, teman-teman media, dua slide terakhir adalah tentang transfer ke daerah. Realisasi transfer ke daerah saat ini adalah pada akhir Maret 207,1 triliun rupiah, 22,5% dari target transfer alokasi transfer yang ada di APBN 2025. TKD digunakan untuk berbagai macam layanan publik, sekolah dan puskesmas, untuk DAK non-fisik BOS, BOK, penyelenggaraan pemerintah daerah melalui DAU termasuk pembayaran THR, ASN daerah. Dan kalau kita lihat komponen transfer ke daerah yang disalurkan untuk DAU terjadi peningkatan dari 111,6 triliun per Maret tahun lalu
per Maret tahun ini adalah 121,2 triliun. Ya, akan non fisik juga terjadi peningkatan, dana bagi hasil juga terjadi peningkatan, dana desa juga sudah menyelesaikan syarat salur cukup banyak, maka itu telah disalurkan dana desa sebesar 19,8 triliun, DAK fisik, dan yang lain-lain. Dana keistimewaan ini menunggu pemenuhan syarat salur. Dan kalau kita lihat, hampir seluruh transfer ke daerah itu bisa meningkat karena kepatuhan pemenuhan persyaratan penyaluran itu dilakukan dengan lebih disiplin, dengan lebih tepat waktu pada tahun 2025 ini, maka bisa disalurkan. Dan terakhir tentang transfer ke daerah ini adalah, kalau bulan lalu mungkin teman-teman media ingat kami menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah. Dari APBN ke rekening kas daerah baru disalurkan ke rekening guru. Kalau sekarang mulai bulan Maret kemarin penyalurannya adalah langsung dari kas negara kepada rekening guru. Dan ini membuat sampainya dana itu ke rekening guru itu lebih tepat waktu, pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik. Untuk seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini adalah sebesar 66,92 triliun. Disalurkan secara triwulanan, berarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran, dan total penerimanya adalah 1.522.000 guru lebih, guru-guru ASN daerah. Untuk penyaluran tahap 1 yang dimulai di bulan Maret kemarin, penyaluran Maret sudah selesai, 7,19 triliun, penyaluran April sudah selesai, 3,85 triliun, dan kalau kita lihat keduanya ini berarti saat ini sudah sekitar 900.000 guru telah menerima tunjangan guru ASN langsung dari kas negara. Dan pada bulan Mei, ini artinya akhir bulan April ini sampai dengan bulan depan, kita akan menyalurkan lagi 5,7 triliun untuk 605.000 guru. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening guru yang validasinya memang dilakukan pada triwulan 1 ini. Dan kita sudah melihat beberapa testimoni guru. Ini ada Bapak Guru kita dari SMPN 1 Kuandang di Gorontalo dan mengapresiasi penyaluran langsung, dan kita mengucapkan terima kasih untuk ini diambil dari media sosial. Jadi media sosial yang kita pantau untuk penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini sudah melihat bahwa penyaluran langsung bisa dirasakan tepat waktu, tepat jumlah, dan moga-moga kita lanjutkan terus ke depannya supaya kesejahteraan guru-guru kita itu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa demikian beberapa update tentang belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah.